Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Ekonomi Internasional. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori keunggulan. Ada dua teori keunggulan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage theory menurut Adam Smith, menyatakan bahwa suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Dengan keunggulan itu, mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Selanjutnya adalah teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, menyatakan bahwa suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan absolut, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi barang lain. Sebelum muncul teori-teori tersebut, sudah ada yang namanya teori praklasik atau merkantilisme. Menurut merkantilisme, suatu filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad ke-16 sampai dengan 18 di Eropa Barat. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat apabila ekspor lebih besar daripada impor. Kemudian, semakin besar ekspor neto, semakin banyak logam mulia yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. Pada masa ini, yang namanya logam mulia adalah alat pembayaran yang sah. Jadi, negara-negara di sini berlomba-lomba untuk mengumpulkan LM sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk menjadi kaya, menjadi kuat. Karena tadi ide pokok yang pertama adalah suatu negara atau raja akan kaya dan kuat apabila ekspor lebih besar daripada impor. Dan ini ditandai dengan banyaknya LM yang dimiliki. Kebijakan merkantilisme dilakukan dengan satu, mendorong ekspor sebesar-besarnya, kecuali logam mulia. Kemudian yang kedua, melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. Teori merkantilisme ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah negara akan memperbesar jumlah ekspor, karena negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. Di sisi lain, kelemahannya adalah karena LM yang digunakan sebagai alat pembayaran akan menyebabkan banyaknya jumlah uang yang beredar, sehingga akan terjadi inflasi. Terjadinya inflasi ini akan menyebabkan harga barang impor menjadi rendah dan akhirnya LM berkurang. Kritik Adam Smith terhadap aliran merkantilisme. Yang pertama, ukuran kemakmuran suatu negara bukanlah ditentukan oleh LM yang dimilikinya. Yang kedua, kemakmuran suatu negara ditentukan oleh GDP dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP negara tersebut. Yang ketiga, untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangannya sehingga tercipta perdagangan bebas atau free trade. Dengan adanya perdagangan bebas, maka akan menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Hal ini akan mendorong masing-masing negara untuk melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional dengan berdasarkan kepada keunggulan absolut yang dimiliki masing-masing negara. Spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang didasarkan pada keunggulan absolut akan memacu meningkatnya produktivitas dan efisiensi, sehingga terjadi peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri. Peningkatan GDP dan perdagangan internasional ini identik dengan peningkatan kemakmuran suatu negara. Pendapat Adam Smith adalah suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dan meningkatkan kemakmuran apabila tadi yang pertama terdapat perdagangan bebas, yang kedua melakukan spesialisasi berdasarkan keunggulan absolut. Ini adalah bagan yang menjelaskan dan membuktikan kenapa pendapat Adam Smith tadi menentang
teori merkantilisme. Selanjutnya adalah absolute advantage atau keunggulan absolut, menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak. Ini adalah contohnya. Di dalam teori keunggulan mutlak ini, jadi dihitung berdasarkan tenaga kerja. Jadi yang diperhitungkan adalah tenaga kerjanya saja. Makanya di sini yang dilihat produk per satuan tenaga kerja per hari. Indonesia dan Cina. Ada dua produk yaitu teh dan sutra. DTDN adalah dasar tukar dalam negeri. Bisa dilihat tabel yang tadi, nanti kalian bisa mempelajari lebih dalam. Disimpulkan bahwa harga 1 kg teh di Indonesia lebih murah, hanya 1/4 sutra dibandingkan di Cina yang lebih mahal, karena 1 kg teh di Cina 2 meter sutra. Kemudian harga 1 meter sutra di Cina lebih murah, hanya setengah kilogram teh, dibandingkan dengan Indonesia yang lebih mahal, 4 kg teh. Kesimpulan yang kedua, Indonesia memiliki keunggulan absolut dengan memproduksi teh. Kemudian Cina memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi sutra. Keuntungan perdagangan internasional akan didapatkan. Indonesia mendapatkan keuntungan 2 meter dikurangi 1/4 meter sama dengan 1/3/4 meter sutra. Sedangkan Cina mendapatkan keuntungan 4 kg dikurangi setengah kilogram sama dengan 3,5 kg teh. Ini adalah tabel yang memperjelasnya. Teori Adam Smith ini mempunyai kelemahan. Yang pertama, perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan kedua negara bila masing-masing negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Bila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan. Oleh karena itu, kelemahan dari teori Adam Smith ini disempurnakan oleh David Ricardo berupa teori keunggulan komparatif, baik itu cost komparatif maupun production komparatif. Cost komparatif menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif efisien. Kemudian, production komparatif menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif produktif. Silakan kalian perdalam materi ini dengan mencari jurnal ataupun textbook lainnya terkait dengan materi ini. Kelemahan dari teori comparative advantage adalah tidak dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan harga untuk barang atau produk sejenis, walaupun fungsi faktor produksi sama di kedua negara. Nanti di pertemuan ke depan kita akan membahas mengenai teori HO. Teori HO ini menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan fungsi faktor produksi. HO adalah teori Heckscher-Ohlin. Perbedaan fungsi menimbulkan terjadi perbedaan produktivitas dan efisiensi, sehingga timbul perbedaan harga. Logikanya, jika efisiensi dan produktivitas sama, maka tidak terjadi perdagangan karena harganya sama. Itulah nanti ada yang namanya teori modern di dalam perdagangan internasional. Demikian, terima kasih.